Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Ramadhani. Saya murid dari SMK Al-Mufti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uang rupiah. Langsung saja di bagian pertama mengenai definisi uang rupiah. Jadi, uang rupiah itu merupakan mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan. Oke, lanjut ke fungsi dari uang rupiah. Jadi fungsi uang rupiah adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Macam-macam uang rupiah. Jadi uang rupiah memiliki dua macam, yaitu uang kertas dan uang logam. Oke, lanjut ke emisi uang rupiah. Jadi emisi uang rupiah adalah tahun edisi uang rupiah diterbitkan. Secara umum, terdapat 3 jenis emisi, yaitu emisi lama, emisi 2016, dan emisi 2022. Uang emisi 2022 adalah uang rupiah yang diterbitkan pada tahun 2022. Uang emisi 2016 adalah uang rupiah yang diterbitkan pada tahun 2016. Emisi lama adalah uang rupiah yang diterbitkan sebelum tahun 2016. Uang emisi lama yang diizinkan beredar dan termasuk uang layak edar atau ULE untuk nominal 100.000 adalah tahun emisi 2004. Sedangkan uang emisi lama yang diizinkan beredar dan termasuk uang layak edar atau ULE untuk nominal 50.000 adalah tahun emisi 2005. Jika petugas pengelolaan uang tunai menemukan emisi yang lebih lama dari tahun emisi 2004, maka akan dikumpulkan dan ditukarkan ke Bank Indonesia. Oke, lanjut lagi ke jenis-jenis kelayakan uang rupiah. Jadi secara umum terdapat dua jenis kelayakan uang rupiah, yaitu yang pertama uang layak edar atau bisa disebut ULE, dan uang tidak layak edar dan bisa disebut UTLE. Uang layak edar adalah uang rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang tidak layak edar adalah uang rupiah asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu seperti uang rupiah lusuh atau cacat atau rusak, dan rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Ada juga rupiah rusak minor atau RRM, adalah uang rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengerut. RRM tidak layak edar. Ada juga uang palsu. Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah. Uang palsu juga termasuk tidak layak edar. Oke, sekarang masuk ke ciri-ciri uang layak edar. Yang pertama, uang rupiah asli bukan rupiah palsu, dan rupiah yang diduga palsu serta rupiah tiruan. Yang kedua, emisi rupiah yang masih berlaku. Dan yang terakhir, rupiah tersebut tidak mengalami kerusakan seperti berlubang, robek, ada selatipnya, terbakar, dan hilang sebagian, yang besarnya melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan mengenai ciri-ciri uang tidak layak edar, yang pertama, rupiah palsu atau diduga palsu. Yang kedua, emisi rupiah sudah tidak berlaku, misalnya lebih lama dari tahun emisi 2004. Atau yang ketiga, rupiah rusak sebagian atau keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian
istilah besaran pada uang rupiah. Jadi maksudnya besaran pada uang rupiah itu bisa dibilang apabila akan mengkonversi dari tangga yang lebih tinggi ke tangga yang lebih rendah, maka dikali 10. Sebaliknya, jika akan mengkonversi dari tangga yang lebih rendah ke tangga yang lebih tinggi, maka dibagi 10. Bisa dilihat di sini, 100 lembar uang rupiah sama dengan 1 ban. 1000 lembar uang rupiah, 1 brick atau 1 broad. 10.000 lembar sama aja dengan 1 pack atau 1 plastik. Bisa juga dibalikan, 1 pack atau 1 plastik sama dengan 10.000 lembar uang rupiah. 1 brick atau 1 brood sama dengan 1000 lembar uang rupiah. 1 ban sama dengan 100 lembar uang rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cara menghitung konversi uang rupiah ya. Setelah tadi kita jelaskan, misalnya di sini ada 6 ban ditambah 11 brood. Jadi berapa lembar uang rupiah? Kan tadi sudah diketahui 1 bannya sama dengan 100 lembar. Berarti kali 6 berarti ada 600 lembar ditambah 11 brood. 1 brood itu 1000. Berarti 1000 dikali 11, 11.000. Kita tambahkan 11.000 ditambah 600. Jadi 11.600 lembar. Oke, seperti itu. Misalnya ada lagi soal yang kedua. Misalnya ada 8.000 lembar ditambah 3 pack. Jadi berapa ban? Oke. Kita 8.000 lembar itu berarti 80 ban ya. 80 ban. Karena dikali 100, 8.000 ditambah 3 pack berarti 30.000. 30.000 itu berarti 300 ya. Berarti jawabannya 380 ban. Ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari materi yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.